Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon berikanlah hikmat agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kiranya melalui firman-Mu yang kami baca, dengar, dan renungkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari dan juga karya pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 20. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Salam. Tema yang ditawarkan Majelis Sinode Gemit dalam memperingati masa raya kenaikan Tuhan Yesus dan juga perayaan bulan budaya di minggu yang terakhir, yakni pemberitaan Injil yang mengatasi batas budaya. Beritakanlah Injil. Injil diterjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris disebut Evangelion, dan memberitakan Injil disebut evangelism, yang berarti bahwa suatu usaha untuk meneruskan kabar baik kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang mentransformasikan kehidupan. Memberitakan melalui kata dan juga tindakan nyata bahwa Kristus telah menebus dan membebaskan kita. Menurut kamus Alkitab, Injil dari kata Yunani Evangelion, yang berarti kabar gembira atau berita baik. Perintah memberitakan Injil ini merupakan amanat agung Yesus Kristus sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke surga.
Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan ada perbedaan. Ketika Yesus memanggil murid-murid dan mengutus mereka kepada umat perjanjian, yakni Israel, itu sebelum Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus bersama-sama dengan para murid-murid. Sedangkan perintah Yesus kepada murid-murid setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus menyuruh para murid-murid memberitakan Injil kepada seluruh bangsa dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amanat agung Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya pada Injil Matius 28 ayat 18 dan ayat 20, Yesus perintahkan murid-murid untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita dan kabar baik kepada bangsa-bangsa dengan melakukan 3 hal: membaptis, memuridkan, dan mengajari. Dan pada Markus 16 ayat 15, Yesus memberikan pesan kepada murid-murid untuk pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kita melihat istilah pergi dalam bahasa Yunani, poromai, artinya pergi atau dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau melihat terjemahan ini kita dapat pahami bahwa Tuhan Yesus inginkan para murid-muridnya pergi keluar dari tempat, mencari jiwa-jiwa yang belum mendengar berita Injil, atau pergi dan melakukan pemberitaan Injil. Murid-murid dalam melaksanakan amanat agung, mereka bergerak pergi, bukan hanya diam di tempat. Bapak, Ibu, kita lihat bahwa pemberitaan Injil dilakukan murid-murid itu ke berbagai tempat. Mungkin menurut catatan sejarah, Yohanes dari Yerusalem ke Asia Kecil, Filipus ke Prancis, Rusia, Turki, hingga India, Yakobus ke Spanyol, Petrus ke Asia Kecil, Thomas ke India, dan Andreas ke Yunani dan Rusia. Amanat agung dikerjakan oleh murid-murid mengatasi batas-batas budaya. Jika perintah Tuhan Yesus sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan hanya khusus orang Israel saja, tetapi kali ini Yesus memerintahkan pergi kepada bangsa-bangsa lain, kepada mereka yang berbeda bahasa, kepada mereka yang berbeda budaya, agama, dan juga karakter. Hal ini yang menarik adalah bahwa murid-murid telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelum dengan melatih dan mengajar untuk pekerjaan misi bagi non-Yahudi. Contoh, ketika Yesus ada di Samaria, Yesus mengajar cara pemuridan dan Yesus mengajar tentang mengasihi sesama melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita bisa baca dalam Lukas 10 ayat 29. Dalam agama Yahudi, orang Samaria itu adalah musuh. Orang-orang Yahudi itu dilarang menerima karya kasih dari orang-orang bukan Yahudi. Dan juga dilarang untuk membeli serta menggunakan minyak dari orang Samaria. Kita bisa baca dalam Kisah 1 ayat 8. Di situ Yesus juga menguraikan bahwa para murid akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di ujung bumi. Misi kepada Samaria ini menunjukkan bahwa suatu keterputusan yang dasaria dengan sikap-sikap Yahudi yang tradisional. Sehingga nampak dari pelayanan Yesus itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu bersifat universal. Kasih Allah itu kepada manusia di seluruh dunia. Jadi prinsip universal keselamatan dan berita Injil merupakan dasar hubungan multikultural. Ada keharusan hidup dalam damai dengan orang lain.
Ada hubungan multikultural yang merupakan kesempatan dalam memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Jadi Injil mesti diberitakan melalui aspek-aspek budaya orang lain. Hal yang berikut, apa inti pemberitaan Injil atau apa isi berita baik itu? Allah pada zaman dulu berfirman melalui perantaran para nabi. Dan kemudian Allah berfirman melalui Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi berita baik, berita sukacita, berita gembira di tengah-tengah umat yang membutuhkan keselamatan. Yesus Kristus menjadi manusia. Maka karya Yesus Kristus mulai dari peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan inti dan dari berita Injil. Hal yang berikut, sasaran pemberitaan Injil menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus menyampaikan pesan untuk memberitakan Injil, membaptis dan mengajar. Tujuan utama menjadikan semua murid membaptis dan mengajar mereka. Tetapi menurut Markus 16 ayat 15, bahwa pemberitaan Injil bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk. Ini memberikan isyarat bahwa karya keselamatan Allah melampaui batas-batas antropologis, bahwa alam dan manusia adalah sasaran karya keselamatan Allah. Penulis Injil Markus dia menyadari betul bahwa segala makhluk adalah milik Allah. Karena itu pemberitaan Injil kepada hewan di laut, udara, darat, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut juga menjadi sasaran karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan firman ini ada beberapa hal penting yang bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama, perintah pergilah menunjukkan bahwa kita harus bergerak dari tempat kita. Melakukan sesuatu, jangan tinggal diam dan mendengar saja. Tetapi mesti diingat, dimulai dari Yerusalem, Yudea, dan selanjutnya ke Samaria. Ini berarti, mari memulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Juga di dalam rumah bersama kita, gereja Masehi Injili di Timor. Tanggung jawab pemberitaan Injil bukan hanya merupakan tanggung jawab para pendeta, penatua, diaken, pengajar, atau hamba-hamba Tuhan saja. Melainkan merupakan tanggung jawab semua orang percaya untuk menjadi saksi Injil dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dia mengatakan, menjadi garam dan terang dunia. Orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berkewajiban memberitakan Injil sesuai dengan talenta yang dimiliki. Karena pemberitaan Injil kita itu tidak hanya dengan kata-kata, mungkin di mimbar, tetapi dengan perbuatan kita. Pemberitaan Injil orang percaya juga bisa melalui lagu-lagu yang indah. Misalnya, kalau kita dalam perayaan bulan budaya, tari-tarian dari setiap suku, nyanyian dan lagu yang indah dari setiap suku. Karena itu, bernyanyilah dengan tradisi budaya masing-masing. Menarilah, mungkin dengan tarian lego-lego, mungkin dengan cakalele, dan lain sebagainya. Yang diiringi musik gong, suling, juk, tambur. Jadi bernyanyilah, menarilah, dan mainkanlah musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua, gereja dalam melaksanakan panggilan pelayanan secara holistik. Maka panggilan kita sebagai orang Kristen mesti memberi perhatian pada relasi antara sesama manusia. Relasi sosial, relasi juga dengan ciptaan yang lain. Ekologis. Ada relasi timbal balik manusia, bumi, dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, krisis ekologi menjadi isu yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu wujud tindakan iman manusia mesti memiliki kepedulian terhadap alam yang sedang menderita
akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi pesan kuat dari Injil Markus 16 ayat 15. Tugas panggilan gereja harus menyerukan dan juga dalam tindakan memelihara lingkungan. Pencemaran, polusi harus dicegah agar alam ini tidak rusak. Pemanfaatan sumber alam secara bertanggung jawab. Penghijauan, pembudidayaan, membuang sampah pada tempatnya baik di rumah, di sekolah, di tempat umum, di tempat kerja kita. Itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Orang percaya masa kini mesti juga memberi perhatian terhadap isu pemanasan global, polusi, limbah, dan kerusakan lingkungan hidup. Karena itu memaknai Markus 16 ayat 15 sampai 16, maka memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dengan tindakan rela, sadar melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kepada seluruh makhluk. Hal yang ketiga, mandat agung harus diemban oleh setiap orang percaya yang sudah merasakan anugerah Allah. Dalam mengemban tugas ini, orang percaya mesti juga memberi perhatian pada konteks masa kini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi mestinya menjadi sarana pemberitaan Injil. Yesus dalam melaksanakan pelayanan juga memberi perhatian pada konteks. Ketika Yesus berbicara kepada nelayan, menjala ikan menjadi perumpamaan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus berbicara kepada petani, ladang dan benih menjadi perumpamaan. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Karena itu, konteks masa kini menjadi sasaran pemberitaan Injil. Perangkat digital memberi kemudahan dan juga menyajikan fitur-fitur menarik dan juga menyajikan sejumlah informasi. Sehingga waktu dihabiskan berjam-jam untuk menikmatinya. Karena itu kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus bisa dilakukan orang percaya masa kini dengan memanfaatkan media sosial melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau juga TikTok. Jadi video-video, konten-konten pendek itu bisa dipakai sebagai sarana pemberitaan Injil. Media sosial ini tidak ada orang yang tidak menggunakannya karena semua memakainya. Karena itu berdasarkan hasil riset. Banyak orang yang tertarik memanfaatkan media sosial untuk membuat konten hiburan, promosi barang dagangan, bahkan perdebatan soal agama dan keyakinan. Karena itu orang percaya harus memanfaatkan media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu contoh karya Gemit yang bernilai positif, lagu Mars PGI saat ini sedang diunggah di media sosial yakni YouTube. Itu juga merupakan salah satu sarana memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi, dengan menari, dengan memperkenalkan budaya setiap suku yang ada di wilayah pelayanan Gemit. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang keempat. Amanat agung merupakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mereka telah melaksanakannya dan para murid-murid sebagai saksi mata peristiwa sukacita itu telah meninggal. Tetapi perkataan dan peristiwa tentang Kristus ditulis dan disimpan sebagai dokumen dari generasi demi generasi. Kesaksian ini mesti dimulai dari budaya mendengar, membaca, budaya menulis dan menyimpan dokumen tertulis dengan baik. Banyak peristiwa pelayanan yang bersejarah bisa menjadi cerita bagi generasi-generasi kita. Tetapi semua hanya disampaikan secara lisan. Mengapa? Karena budaya menulis masih sangat minim. Bahkan itu juga terjadi di kalangan para pendeta. Salah satu contoh, dokumen sejarah gereja saja masih sangat sulit ditemukan. Mengapa? Karena budaya kita hanya budaya menyampaikan secara lisan. Hal yang terakhir,
Pemberitaan kita hendaknya tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Itu merupakan kesaksian nyata. Pemberitaan Injil bukan juga berusaha mengemas kata-kata yang hanya menyenangkan pendengar. Kesaksian hidup kita merupakan pemberitaan Injil yang dapat mengubahkan dan dapat memulihkan. Kesaksian orang percaya ketika sembuh dari sakit misalnya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan yang diraih. Kegagalan yang menjadi proses bersama dengan Tuhan. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya pemberitaan secara verbal. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa firman Tuhan tidak boleh dipisahkan dari perbuatan. Injil adalah firman yang menjadi daging. Perbuatan tanpa kata-kata adalah bisu. Sedangkan kata-kata tanpa perbuatan adalah kosong. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersaksi dengan keberanian yang rendah hati. Dengan sukacita mencerminkan kasih Allah yang mendamaikan seluruh umat manusia. Saling mengasihi dan menghormati. Sehingga Roh Kudus menggunakan pelayanan dan kesaksian kita untuk membuat Allah dikenal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur dalam rangka memperingati masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amanat agung Yesus Kristus, pergilah beritakan Injil, menjadi amanat bagi kami seluruh orang percaya di mana saja berada. Agar dapat menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus dan juga menjadi saksi kebaikan Allah, dimulai dari dalam kehidupan keluarga kami, selanjutnya di tempat di mana kami berkarya. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani hidup dan juga karya-karya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.